Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari pembuatan artikel yang kami buat untuk tugas UAS Data Science. Artikel yang sudah kami buat berjudul Analisis Klaster Kemiskinan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode K-means. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Amanda Diarmantun. Kemudian ada Anita Carolina Wibowo. Kemudian Tita Aisyah Koirunisa. Yang pertama ada pendahuluan. Masalah kemiskinan adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut data BPS bulan September 2021, yaitu angka kemiskinan di Indonesia mencapai 10,19% dan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta jiwa. Meningkat tajam dari tahun sebelumnya, di mana jumlah kemiskinan Indonesia pada bulan September 2019 terdapat 9,22% atau sekitar 24,79% juta jiwa penduduk miskin di Indonesia. Hampir sekitar 3 juta orang yang mengalami meningkatkan secara material. Ini menandakan bahwa dampak pandemi dari virus COVID-19 ini sangat terasa di masyarakat Indonesia. Setiap provinsi di Indonesia mengalami tantangan kemiskinan, tak terkecuali Provinsi Jawa Tengah, di mana merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang banyak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, parafrase penduduk miskin pada tahun 2021 naik dari tahun sebelumnya menjadi 11,79%. Segmentasi tingkat kemiskinan adalah pendekatan yang digunakan untuk mengelompokkan daerah atau kelompok masyarakat berdasarkan karakteristik ekonomi, sosial, dan demografi tertentu. Tujuan utama dari segmentasi ini adalah untuk lebih memahami distribusi kemiskinan dan mengidentifikasi daerah-daerah atau kelompok masyarakat yang berisiko tinggi mengalami kemiskinan. Dalam penelitian ini, diterapkan algoritma K-means pada data kemiskinan di wilayah Jawa Tengah. Data yang digunakan berupa angka partisipasi murni atau APM, sekolah dasar atau SD, hingga sekolah menengah atas atau SMA. Angka melek huruf, penduduk berusia 15 tahun ke atas, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, dan tingkat pengangguran terbuka atau PPT. Dengan menggunakan algoritma K-means, wilayah di Provinsi Jawa Tengah dapat dibuat klaster berdasarkan skala kemiskinan masing-masing. Hasil dari segmentasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap distribusi kemiskinan di wilayah tersebut, membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran, serta memungkinkan sumber daya dan bantuan yang lebih efisien dan efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama mulai, kemudian ada identifikasi masalah, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data dengan K-means, pengujian klaster, menarik kesimpulan, dan selesai. Berikut adalah penjelasan terhadap penelitian pada gambar 1. Yang pertama ada identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah.
Yang kedua ada pengumpulan dan pengolahan data. Mengumpulkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini, kemudian diolah agar sesuai dengan langkah penelitian berikutnya. Yang ketiga ada analisis data dan dengan K-means. Data yang sudah siap kemudian dianalisis dengan menggunakan K-means yang menghasilkan beberapa klaster. Yang keempat ada pengujian klaster. Klaster yang sudah didapatkan kemudian diuji untuk menentukan klaster yang paling baik. Kemudian yang kelima ada menarik kesimpulan. Dari hasil yang didapatkan kemudian ditarik kesimpulan. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang simetris, terencana, dan terstruktur. Metode kuantitatif digunakan karena penelitian ini akan menganalisis klaster kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, di mana data yang digunakan pada penelitian ini berupa angka. Objek penelitian. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah data kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dengan 6 variabel penelitian yang terdiri dari angka partisipasi murni atau APM, sekolah dasar atau SD, untuk sekolah menengah atas atau SMA, angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Tengah. Yang dapat dipercaya keabsahannya. Data yang diambil adalah data pada tahun 2021. Data tahun tersebut dipilih karena data yang paling baru dan seluruh data yang dibutuhkan pada penelitian ini tersedia pada tahun tersebut. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis cluster menggunakan metode K-means. K-means clustering termasuk dalam partitioning clustering yang disebut juga eksklusif clustering yang memisahkan data ke daerah bagian yang terpisah dan setiap data harus termasuk ke dalam klaster tertentu dan memungkinkan setiap data yang termasuk klaster tertentu pada suatu tahapan proses. Pada tahapan berikutnya berpindah ke klaster yang lain. K-means merupakan algoritma yang sangat terkenal karena kemudahan dan kemampuannya untuk melakukan pengelompokan data besar dengan sangat tepat. Untuk menyederhanakan perhitungan, penelitian ini memanfaatkan aplikasi RapidMiner Studio. Dan yang ketiga, hasil penelitian dan pembahasan, pengumpulan dan pengolahan data. Penelitian ini mengambil sumber data dari Badan Pusat Statistik atau juga bisa disebut dengan BPS Jawa Tengah, yang terdiri dari data angka partisipasi murni atau APM sekolah dasar SD hingga sekolah menengah atas SMA. Angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas, tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK, dan tingkat pengangguran terbuka TPT. Pada tahun 2021, keseluruhan data berjumlah 210 data, di mana sudah berdasarkan kabupaten dan kota. Berikut adalah atribut yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama ada nama kabupaten atau kota terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Yang kedua ada variabel penelitian yang terdiri dari angka partisipasi murni APM atau sekolah dasar atau SD, angka partisipasi murni atau APM, sekolah menengah pertama SMP, angka partisipasi murni APM, sekolah menengah ke atas SMA. Angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas.
tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK, dan tingkat pengangguran terbuka TPT. Berikut adalah data yang didapatkan berdasarkan kabupaten atau kota yang ada di Jawa Tengah, yaitu tabel pertama, data variabel penelitian berdasarkan kabupaten atau kota tahun 2021. Dan ini tabelnya, ada beberapa kabupaten. Keterangannya, X1, angka partisipasi murni APM sekolah dasar berdasarkan kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Yang X2, angkatan partisipasi murni APM sekolah menengah pertama SMP berdasarkan kabupaten atau kota di Jawa Tengah. X3, angka partisipasi murni APM sekolah menengah atas atau SMA berdasarkan kabupaten atau kota di Jawa Tengah. X4, angka nilai huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas menurut kabupaten atau kota dan jenis kelamin di Jawa Tengah. Yang X5, tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK. X6, tingkat pengangguran terbuka TPT. Setelah mengetahui dataset yang digunakan, selanjutnya menggunakan metode clustering dan algoritma. Yang akan digunakan adalah GNIMS. Berikut merupakan tahapan dalam melakukan modeling dan evaluation. Yang A, membuat modeling cluster dengan menggunakan metode Cummins. Model cluster ini terdiri dari beberapa clustering. Pada penelitian ini dibuat dari 2 cluster hingga 6 cluster. Yang B, tingkat cluster dievaluasi dengan operator perform dan defect nilai dari indeks Davies Bouldin atau juga IDP dari masing-masing cluster. Yang C, nilai indeks Davies Bouldin atau juga disebut IDP terkecil merupakan cluster yang memiliki jumlah yang optimal. Yang ini adalah modeling Cummins clustering. Contoh gambar. Lanjut, dalam modeling tersebut terdapat 2 operator. Operator pertama adalah operator clustering Cummins untuk melakukan pengelompokan berdasarkan jumlahnya. Operator kedua adalah operator perform. Operator ini digunakan untuk mengetahui nilai indeks Davies Bouldin (IDB). Tabel yang kedua adalah nilai indeks Davies Bouldin atau juga disebut IDB. Dari hasil di atas bahwa optimalisasi jumlah cluster adalah 6 dengan nilai indeks Davies Bouldin IDB 22.367, maka dari itu data kemiskinan dibagi menjadi 6 cluster. Berikut adalah daftar cluster yang terbentuk. Contoh daftar cluster. Lanjut. Berdasarkan pada gambar 2, dapat diuraikan bahwa klaster 0 terdiri 9 kota atau kabupaten. Klaster 1 terdiri dari 2 kabupaten atau kota. Klaster kedua terdiri 5 kabupaten atau kota. Klaster ketiga terdiri dari 7 kabupaten atau kota. Klaster keempat terdiri dari 8 kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, klaster 5 terdiri dari 4 kabupaten atau kota. Berikut adalah tabel nilai constraint sulap cluster. Berdasarkan nilai constraint pada tabel 3, maka masing-masing cluster memiliki kategori sebagai berikut. Yang pertama, cluster 0 merupakan kabupaten atau kota yang memiliki skala prioritas yang tinggi untuk penanganan kemiskinan. Yang kedua, cluster pertama merupakan kabupaten atau kota yang memiliki skala prioritas tinggi untuk penanganan kemiskinan. Yang ketiga, cluster kedua merupakan kabupaten atau kota yang memiliki skala prioritas sedang untuk penanganan kemiskinan. Yang keempat, cluster ketiga merupakan kabupaten atau kota yang memiliki skala prioritas normal untuk penanganan kemiskinan. Yang kelima, cluster 4 merupakan kabupaten atau kota yang memiliki skala prioritas rendah untuk penanganan kemiskinan. Yang keenam, klaster 5 merupakan kabupaten atau kota yang memiliki skala prioritas yang rendah untuk penanganan kemiskinan.
Dan ini Berikut adalah adalah contoh tabel. Ini dikat bisa. Berikut adalah tabel 4 berisi data klaster berdasarkan kabupaten kota. Dari data tabel 4 diketahui bahwa Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan memiliki skala prioritas sangat tinggi untuk penanganan kemiskinan. Berikut adalah visualisasi data klaster. Simpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah tentang data kemiskinan tahun 2021 kemudian dianalisis dengan kemis menggunakan tools RapidMiner, lalu dilakukan pengujian klaster pada RapidMiner ini berdasarkan performance dari nilai indeks Davis-Bouldin atau IDB. Didapatkan nilai indeks Davis-Bouldin atau IDB 22.367 yang menghasilkan optimalisasi klaster yaitu 6 klaster dengan kategori yaitu kategori prioritas sangat tinggi, klaster 0, prioritas tinggi klaster 1, prioritas sedang klaster 2, prioritas normal klaster 3, prioritas rendah klaster 4, dan prioritas sangat rendah klaster 5. Kabupaten dan kota yang termasuk kategori prioritas sangat tinggi untuk penanganan kemiskinan adalah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata atau kekurangan yang dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.